Yang saya gambarkan adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mengayomi masyarakat pesisir selatan untuk lebih baik lagi. Dan di video kali ini kita akan mencoba berdialog bersama seorang YouTuber dari Indrapura, yaitu Sepriwandi. Untuk teman-teman, jangan lupa subscribe channel Sepriwandi. Kita akan berdiskusi santai pada sore hari ini bersama Sepriwandi, juga sebagai aktivis di saat menjalani masa-masa perkuliahannya di tahun-tahun yang lalu. Ya, Bung Sepriwandi, apa kabar, Bung? Ya, kita sudah bersama Bung Sepriwandi. Boleh kita tanya-tanyakan tentang ranah Indojati yang sudah lama tenggelam. Ya, emang berat, Bung. Ini bagaimana pandangan Bung tentang ranah Indojati? Terkait dengan pemekaran ranah Indojati itu sendiri, ketika saya masih SD, ranah Indojati itu sudah dibicarakan oleh masyarakat. Tapi pada dasarnya hari ini sudah mencapai tahun 2020, belum ada gambaran yang jelas terkait apakah RIJ ini akan dimekarkan atau tidak. Nah, apakah hanya sebagai bahan bicaraan masyarakat saja? Kan, pilkada mau hadir kembali ini. Masih ada kandidat-kandidat, kita tidak sebutkan kandidatnya. Mungkin ada beberapa kandidat yang masih menggorengkan isu-isu tentang RIJ, sedangkan di pusat itu sudah tutup buku, tidak ada pemekaran selain itu Papua, negeri Papua gitu. Aneh, gimana seharusnya menangkan isu ini supaya masyarakat ini paham bahwa ini sudah tidak ada peluang. Iya, saya paham terkait itu. Memang pernah, saya pun sendiri pernah mendengar hal yang seperti itu. Iya. Jadi pada dasarnya RIJ ini kalau kita gambarkan memang 50-50. Kita bisa menggambarkan dia tidak bisa dimekarkan atau bisa saja bisa dimekarkan. Itu tergantung bagaimana pemimpin kedepannya. Pemimpin kedepannya mampu untuk mengangkat RIJ ini kembali. Karena memang harapan dari masyarakat itu sendiri, RIJ ini harus dimekarkan. Khususnya masyarakat Dapil 5. Yang mampu menjawab pertanyaan itu adalah pemimpin. Nah, pemimpin yang seperti apakah yang mampu menjawab pertanyaan itu? Nah, itu yang kita cari sekarang. Saya pernah mendengar ada itu sebuah cerita opini, cerita lapau ke lapau gitu kan, warung ke warung. Itu ada Bung yang mengatakan benar. Kalau seandainya ranah Indojati ini mekar, itu painan kelabakan. Gitu. Pendapatan daerah tertinggi itu adalah Indrapura, daerah Dapil 5. Gitu. Kan ini yang jadi bermasalah. Kalau seandainya pemetaan dalam berpolitik seperti itu kita tidak bisa. Kita tidak bisa menganggap hal seperti itu bisa terjadi. Memang bisa saja terjadi, tapi pada dasarnya terkait dengan pemekaran ranah Indojati ini, iya, masyarakat itu sendiri memang harus kritis, itu yang pertama. Kemudian harus cerdas. Jangan mau kita sebagai masyarakat, baik itu masyarakat yang tidak tahu dengan media ataupun media online dan segala macam, ya harus cerdas juga. Menurut Bung Sepriwandi, siapa pemimpin itu yang pantas untuk memperjuangkan RIJ, yang nampak ciri-cirinya akan memperjuangkan ranah Indojati ini ke depan? Oke. Kalau kita berbicara tentang siapakah orangnya, artinya kita melihat orang tersebut tidak dalam satu sisi saja. Ya. Mungkin saja pada hari ini kita melihat wajahnya, tapi kita belum melihat balik dari wajah itu. Pertama, kita lihatlah bagaimanakah pola bermasyarakat dari seorang pemimpin yang akan kita pilih. Apakah dia memang bisa mengayomi? Nah, pada dasarnya pemimpin yang harus kita pilih itu yang pertama jujur. Jujur. Yang kedua, pemimpin yang kita pilih itu adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Tidak hanya jujur, dia juga harus bertanggung jawab. Iya, yang masalahnya itu Bung, ketika dia ini masa pencalonan, masa kampanye, dia berkata jujur semua. Jadi apa korelasi kita tolak ukur kita, oh ini jujur, ini enggak, ini enggak.
Itu yang jadi sulit masyarakat yang awam. Saya udah bilang bahwasanya ketika kita memilih pemimpin itu kita tidak melihat satu sisi saja. Makanya kritisnya masyarakat itu ya memang harus sampai pada titik masyarakat itu mampu melihat belakangnya juga. Ya, lebih mengerucutnya, Bung. Siapa kira-kira 3 pasangan ini yang sudah terapung akan ikut berlaga di kancah politik PSL? Kalau saya kira-kira, Bung? kalau saya pribadi ya, Iya, Bung. siapakah orangnya itu siapapun bisa. Dalam 3 pasangan calon siapapun bisa dan dia pun berhak untuk itu. Nah, tapi yang perlu kita sampaikan sama masyarakat, nah, pemimpin yang seperti apakah yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat ataupun pemimpin yang mampu untuk mengisi kebutuhan masyarakat yang sebenarnya, khusus masyarakat pesisir selatan. Nah, berarti itu dia. Bung meminta untuk masyarakat sendiri yang menilai. Gitu. Iya, memang harus saya gambarkan adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mengayomi masyarakat pesisir selatan untuk lebih baik. Orang utara itu tidak mau dia terpisah dengan Renah Jati ini pesisir selatan nih, Bung. Nah, gimana kalau dari mana Pak teori seperti itu? Iya, maksudnya gini. Kalau seandainya terpisah, terputus antara pesisir selatan bagian utara dengan selatan, tentu yang kelabakan tuh bagian ke utara gitu, Bung. Jadi pendapatan anggaran daerahnya itu Kita kecil, melihat gitu. pada satu sisi. Iya, dari 3 calon ini yang sudah muncul, siapa kira-kira yang ada gambarannya membawa untuk Kita tidak bisa perubahan? menggambarkan. Oke, Ya, satu lagi. ada gambaran. Kita tidak bisa Bung. menggambarkan. Kita nggak bisa. Tentulah, Bung, ini ada gambaran ya. Oke, itulah video bersama Sepri Wandi tadi. Semoga apa-apa yang disampaikannya bisa menggambarkan kawan gurau. Pada dasarnya, pemimpin pilihan masyarakat yang sebenarnya itu adalah pemimpin yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Nah, kebutuhan yang seperti apa? Nah, karena kita sebagai masyarakat itu memiliki banyak kebutuhan. Baik itu dari kebutuhan ekonomi masyarakat, mulai dari ekonomi, agama, kebutuhan pendidikan. Pendidikan itu juga merupakan sebuah kebutuhan. Maka banyak lagi kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. Nah, kebutuhan itulah yang mampu pemimpin berikan kepada siapakah pemimpin itu? Ya silakan kita bersama-sama menilainya. Dan nilailah pemimpin itu bukan saja dari satu sisi, tapi lihatlah di sisi-sisi yang lain. Everybody fucking jump!